Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Karisma Safari, mahasiswa Kepautan Universitas Nangipua. Jadi pada video kali ini saya akan membuat pantograf. Apa tujuan pantograf itu? Yang pertama, mencatat hasil observasi dan kemajuan kehamilan pada ibu. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui apakah persalinan bisa dilakukan secara normal ataupun tidak. Yang pertama, fase pertama harus kita lakukan itu fase prainteraksi, yaitu pertama kita menyiapkan diri perawat, kemudian menyiapkan alat dan bahan, menyiapkan pasien, yaitu dengan mengecek data pasien. Selanjutnya kita ke fase orientasi. Selamat pagi Bu. Ya, Pak. Perkenalkan Bu, nama saya Firman. Jadi saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh tahu bicara dengan Ibu siapa? Saya Putri. Iya Ibu Putri. Boleh saya tahu Bu, ini anak Ibu udah berapa Bu ya? 2. Dua. Ini kehamilan yang keberapa Bu? Kehamilan yang keempat. Keempat. Pernah Ibu keguguran nggak? Iya, 1 kali. Pernah keguguran 1 kali. Jadi Ibu tadi kesini ya, Ibu mulasnya pukul berapa Bu? Jam 5 subuh. Boleh masuk dulu ya. Kalau begitu boleh kita langsung lakukan pemeriksaan Bu ya? Ya, boleh, silakan. Oke. Jadi Bu, ini setelah lakukan pemeriksaan Bu ya, pembukaan Ibu ini sebesar 3 cm Bu. Jadi Ibu perlu menunggu lagi ya Bu ya untuk melakukan. Kalau Ibu masih merasa mules nanti boleh panggil kami lagi Bu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Saya tinggal dulu Bu ya. Terima kasih. Ya. Kemudian kita lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase kerja. Yang pertama, pada pantograf kita isi identitas dulu. Di sini namanya Nyonya A. Umurnya 25 tahun. G-nya atau grafida 4. Grafida itu telah hamil 4 kali. Kemudian P. partus, telah melahirkan 2 kali. Kemudian A. abortus 1 kali. Dan hamil, usia kehamilannya 39 minggu. Nyonya A datang ke klinik saudara. Masuk pada tanggal 1 Juni 2020 pada pukul 13.00. Kemudian Nyonya A mules pada pukul 5 pagi. Jadi yang pertama kita lakukan untuk mengisi pantograf, pertama lebih baik kita mengisi waktu agar lebih mudah untuk mengisinya. Sesuai pada kasus kita isi pada pukul 17.00. 18.00, 20.00, 1. Jadi setiap satu kotak ini berisi 30 menit. Lanjut, yang pertama pada pukul 15. Kemudian pada pukul 17 hasil pemeriksaan pembukaan serviks 5 cm. Jadi kita silang di sini 5 cm. Kemudian penurunan kepala 3/5. Nanti di sini kita bulatkan. Kemudian DJJ-nya 134 kali per menit. Berarti di sini kita titik. Kemudian tidak ada penyusupan kepala janin, kita tulis 0 di sini. Dan selaput kehidupan masih utuh, kita tulis dulu. Kemudian durasi kontraksinya 4 kali 10 menit dan dengan durasi 35 detik, berarti kita hasil di kotak 4. Kemudian tekanan darahnya 110/80. Di sini kita buat panah sampai ke 80. Kemudian nadinya 90 kali per menit. Kita bulatkan titik sini. Kemudian suhunya 37 derajat Celcius. Sini 37 derajat Celcius.
dan ibu buah kemih lebih kurang 100 mili. Kemudian pada pukul 17.30 DJJ 144 kali. Lanjut kontraksi 4 kali per 10 menit durasi 30 detik, berarti masih kita arsir. Kemudian nadi 80 kali per menit. Lanjut pada pukul 18, DJJ nya masih sama 144 kali per menit. Kemudian kontraksinya 4 kali per 10 menit durasi 45 detik, berarti kita arsir penuh atau kita hitamkan. Kemudian nadinya 90 kali. Lanjut pada pukul 18.30, DJJ-nya 140 kali. Di sini. Kemudian kontraksinya 4 kali per 10 menit durasi 40 detik, berarti kita arsir penuh atau kita hitamkan. Kemudian lanjut pada pukul 19 atau pukul 7 malam, DJJ 134 kali per menit. Di sini. Kemudian kontraksi sama dengan pukul 18.30, berarti kita hitamkan. Dan nadinya 95. Di buku 19 berarti di sini. Lanjut pada 19.30, DJ-nya 128. Kemudian kontraksinya sama dengan pukul 19. Berarti kita arsir penuh, kita hitamkan. Dan nadinya 90 kali. Berarti di sini. Oke. Kemudian pada pukul 8 DJJ-nya 130. Pukul 8 130. Kemudian kontraksinya 5 kali per 10 menit durasi 40 detik, berarti masih kita hitamkan. Oh maaf, di kotaknya di kotak kelima. Kemudian nadinya 89. 89 berarti dari sini. Lanjut pada pukul 20.30, DJJ-nya 129. Sini. Kemudian kontraksinya sama dengan pukul 8, berarti kita temukan kontraksi penuh. Dan nadinya 92 kali. Berarti 92 kali di sini. Kemudian pada pukul 9 dilakukan pemeriksaan dengan pembukaan cervix 10 cm. Kita silang sini. Dan penurunan kepalanya 1/5. Nanti kita lingkar di sini. Kemudian DJJ-nya 130 kali per menit. Sini 130. Oke, kontraksinya 5 kali per 10 menit durasi 45 detik. Berarti masih kita arsir atau kita arsir penuh atau kita hitamkan.
Kemudian tidak ada penyusupan kepala janin, kita tulis 0 sini. Dan selaput ketuban pecah pada pukul 20.30. Cairan ketuban jernih, berarti kita tulis jernihnya di pukul 20.30. Tulis J. Oke, kemudian tekanan darahnya 120/70 mmHg. Pada pukul 9 120 garis 70 mmHg. Suhunya 37 derajat Celcius dan nadinya 80. Oke, untuk informasi, jadi pengisian denyut jantung janin ini setiap 30 menit sekali, kemudian pembukaan cervix setiap 4 jam sekali, dan penurunan kepala setiap 4 jam sekali, rotasi setiap setengah jam sekali, tekanan darah setiap 4 jam sekali, nadi suhu setiap 30 menit sekali. Oke, pada pukul 21.30 lahir bayi perempuan dengan berat 3 kilo. Berarti karena bayi sudah lahir, kita pindah ke pantograf bagian belakang. Tapi sebelum pindah, kita harus menghubungkan garis terlebih dahulu. Kita potong garis yang lebih mudah dan lebih rapi. Oke, setelah kita garis, kita pindah ke pantograf bagian belakang. Pertama, kita isi tanggal. Tanggalnya 1 Juni 2020. Kemudian nama bidan atau nama perawat NSF. Tempat persalinan jadi di klinik swasta. Ini alamat tidak ada, bidan alasan merujuk tidak ada. Kemudian pantograf melewati garis waspada. Karena di sini tidak, kita coret ya-nya, berarti tidak melewati. Masalah lain tidak ada. Penata laksanaan masalah tersebut tidak ada. Kemudian episiotomi berdasarkan kasus tidak dilakukan. Kemudian gawat janinnya berdasarkan kasus tidak ada. Tes silang tidak. Distosia bahu juga tidak. Masalah lain tidak ada. Kemudian pada kala 3 sesuai kasus, plasenta lahir setelah bayi yaitu 5 menit. Kemudian pemberian oksitosin di kasus tidak ada. Kemudian ulang di kasus juga tidak ada. Penegangan tali pusat terkendali ya, karena penata laksanaan aktif kala 3. Kemudian masas fundus uteri juga ya. Plasenta lahir lengkap ya, kita coba tidak ya. Nah, karena plasenta lahir lengkap. Kemudian plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit, kita tulis tidak. Berarti kita silang ya. Karena dia lahir 5 menit. Kalau laserasi tidak, kasus tidak ada. Kemudian atomi uteri juga tidak. Jumlah perdarahannya yaitu 150 ml. Masalah ini tidak ada. Ini tidak ada. Berat badan lahir yaitu 3 kilo. Kalau dikonversikan jadi 3000 gram. Dengan panjang 48 cm. Jenis kelaminnya perempuan, kita coret L laki-laki. Penilaian bayi bawah lahirnya baik. Ini boleh kita gain saja. Kemudian bayi lahir normal.
Oke, tidak ada. Kemudian kita lanjut ke pemantauan persalinan kala 4. Jadi pada pemantauan ini pada yang pertama jam pertama yaitu 21.50. Tekanan darahnya 120/70. Nadinya 80. Suhunya 37,2. Tinggi fundus uterinya 2 jari di bawah perut. Taksi uterusnya baik. Kemudian kandung kemih kosong. Pendarahannya DBN atau dalam batas normal. Kemudian 15 menit berikutnya pukul 22.05. Tekanan darahnya 120/70 masih sama dengan nadi 70. Nadinya 76. Kemudian tinggi fundus uterinya 2 jari di bawah pusat. Mohon maaf ya, salah, bukan di bawah perut, di bawah pusat. Salah, bawah pusat. Kontraksi uterusnya baik. Kemudian kandung kemih kosong. Pendarahan DBN dalam batas normal. Kemudian 15 menit selanjutnya pukul 22.20. Tekanan darahnya 110/70. Nadinya sama 76. Tinggi fundus uterinya sama 2 jari di bawah pusat. Kontraksi uterusnya baik. Organ kemih kosong. Kemudian pendarahan masih dalam batas normal. Lanjut 15 menit yang terakhir atau 15 menit keempat pukul 22.35. Tekanan darahnya 110/70. Kemudian nadinya 76. Tinggi fundus uterinya masih sama 2 jari di bawah pusat. Kontraksi terus baik. Kemudian kandung kemihnya kosong. Kemudian pendarahan dalam batas normal. Selanjutnya pada jam berikutnya yaitu setengah jam pertama 23.05 atau jam 11.25 malam. Tekanan darahnya 110/70. Nadinya 80. Suhunya 37 derajat Celcius. Tinggi fundus uterinya 1 jari di bawah pusat. Kontraksi uterusnya baik. Kemudian kandung kemihnya 250 cc. Kemudian pendarahannya sedikit. Kemudian setengah jam berikutnya, setengah jam yang kedua itu pukul 23.35. Tekanan darahnya 110/70. Nadinya 80. Kemudian tinggi fundus uterinya sama 1 jari di bawah pusat. Kontraksi uterusnya baik. Kemudian kandung kemihnya kosong. Kemudian pendarahannya sedikit. Oke, jadi pemeriksaan patograf telah selesai. Terima kasih. 3. Selamat Bu ya, anak ibu perempuan dengan berat itu Bu 3 kg, panjangnya 48 cm Bu. Anak ibu ini normal Bu ya. Jadi ini Bu anaknya. Terima kasih ya Pak. Iya. Nah, setelah itu kita lakukan dokumentasi dengan menuliskan nama tindakan, tanggal tindakan, nama dan tanda tangan perawat.